Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Dewi Anggraini, NPM 021, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi, akan menjelaskan hasil skripsi saya yaitu yang berjudul Pengaruh Audit Investigatif dan Pengalaman Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan. Berikut ini adalah latar belakang saya, yaitu kecurangan pada perusahaan masih sering terjadi di Indonesia. Kecurangan terjadi karena adanya kesempatan yang timbul karena lemahnya pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan itu sendiri. Adapun kecurangan yang sering terjadi di Indonesia yaitu ada di PT Garuda pada tahun 2018 diduga melakukan kecurangan dalam penyajian keuangan di mana mereka mencatat laba bersih namun kenyataannya mereka mengalami kerugian sebesar 2,35 triliun. Selanjutnya ada di PT PDS pada tahun 2018 melakukan kecurangan berupa korupsi dengan dugaan proyek fiktif yang mengakibatkan kerugian 10 miliar. Adapun variabel X-nya yaitu audit investigatif dan pengalaman auditoran. Selanjutnya ada kerangka pemikirannya yaitu hipotesis 1, audit investigasi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Hipotesis 2, pengalaman auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Selanjutnya ada metode penelitiannya yaitu objeknya audit investigatif, pengalaman auditor, dan pendeteksian kecurangan. Selanjutnya ada metodenya, metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada sumber data dan teknik pengumpulan data penelitian. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh oleh hasil kuesioner yang disebarkan di kantor BPKP. Selanjutnya ada teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner yang disebarkan dengan cara online dalam bentuk berupa Google Form. Selanjutnya ada variabel penelitiannya yaitu variabel independennya ada audit investigatif dan pengalaman auditor, sedangkan variabel dependennya ada pendeteksian kecurangan. Selanjutnya populasi dan sampel populasinya yaitu audit internal di kantor BPKP, sampelnya teknik non-probability dengan metode purpose sampling. Selanjutnya ada kriterianya yaitu auditor internal yang bekerja di BPKP dan auditor internal yang bekerja minimal 1 tahun. Berikut ini ada tabel operasionalnya yaitu audit investigatif, dimensinya ada 3, kemampuan dasar dan analisis, kemampuan teknis, dan sikap mental. Selanjutnya adalah pengalaman auditornya. Yang terakhir adalah pendeteksian kecurangan. Adapun ujian normalitasnya juga lebih dari 0,05, maka data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi. Ada juga uji heterokedasitasnya juga. Tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat dikatakan uji heterokedasitasnya terpenuhi. Ada juga multikolinearitasnya juga bisa dilihat jika tidak terdapat multikolinearitas antar variabel sehingga dikatakan bahwa uji multikolinearitasnya terpenuhi. Begitu juga dengan analisis regresi berganda bisa dilihat jika nilai konstantannya sebesar 3,909 berarti bahwa variabel independen konstan atau sama dengan 0, maka nilai pendeteksian kecurangannya yang dihasilkan sebesar 3.909. Begitu juga dengan koefisien regresi variabel untuk audit investigatifnya juga memiliki nilai positif sebesar 0,152. Hal ini menunjukkan jika audit investigatif meningkat pada PK akan meningkat sebesar 0,152. Begitu juga dengan nilai koefisiennya, juga pengalaman auditor memiliki nilai positif sebesar 0,159, maka menunjukkan jika pengalaman auditor meningkat, maka pendeteksian kecurangan akan meningkat sebesar 0,159. Ada juga uji simultannya juga nilainya lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan bahwa model berpengaruh signifikan untuk pengujian antara audit investigatif dan pengalaman auditor secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Ada juga parsialnya. Variabel audit investigatifnya memiliki nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dibanding 0,5, maka HO1 ditolak dan HA1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa audit investigatif secara parsial memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pada BPKP. Sedangkan untuk pengalaman auditornya memiliki nilai signifikan lebih besar 0,100 lebih besar dibanding 0,5, maka HO2-nya diterima, HA2-nya ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pada BPKP. Untuk koefisiennya, berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa besarnya variabel audit investigatif terhadap kecurangan adalah sebesar 41,3%, sedangkan untuk variabel pengalaman auditornya hanya 15,8%. Adapun kesimpulannya yaitu BPKP sudah sangat baik dalam melakukan audit investigatif. Yang kedua ada BPKP sudah baik memanfaatkan pengalaman auditornya untuk bekerja. Adapun BPKP sudah baik dalam melakukan pendeteksian kecurangannya. Yang keempat ada audit investigatif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendeteksian kecurangan pada BPKP Provinsi Jawa Barat. Yang kelima ada pengalaman auditor berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendeteksian kecurangan pada BPKP Provinsi Jawa Barat.
Adapun sarannya, yaitu audit investigatif BPKP Provinsi Jawa Barat hendaknya dipertahankan reputasinya dan menjaga kepercayaan yang diberikan baik penegak hukum dan masyarakat oleh proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana, kecurangan, dan korupsi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Adapun juga, berdasarkan hasil kuesioner, beberapa auditor BPKP tidak setuju atas pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur, sedangkan pengalaman sangatlah penting pada dunia pekerjaan karena mungkin banyak yang, pengalaman maka semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang didapat, sehingga dapat diharapkan pengalaman pada auditor di BPKP bisa, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur audit agar bisa dipertanggungjawabkan tugas. Sekian terima kasih dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.